is already in here. Yeah, for UNDP have the 30 minutes. This time is yours. Ini selalu ada. Dua kali nyambung. Oh iya, gampang. Oh iya, siap. Selamat siang, Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Halo. Selamat siang, terima kasih. Sepertinya masih belum bersiap. Baik, saya Atif dan rekan saya di sini adalah Mas Dadi. Kami berdua dari United Nations Development Program, UNDP Indonesia. Kali ini kita ingin berbagi dan juga ingin mendengar dari rekan-rekan sekalian ini tentang inklusi dan perempuan dalam pemulihan bencana ataupun recovery. Ini masih nyambung ya dengan diskusi tadi sebelumnya dan masih terkait, jadi nanti kita bisa lanjutkan tadi beberapa hal. Baik, Bapak dan Ibu, boleh diisi ruangnya dulu sambil nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Next. Baik, dalam beberapa hari, dalam minggu-minggu ini kita sudah sering mendiskusikan perempuan, mendiskusikan isu inklusi dan kaitannya dengan resiliensi. Dan saya yakin kita semua setuju di sini bahwa kedua hal tersebut sangat terkait. Bagaimana perempuan dan kaum rentan kita lindungi dari bencana ataupun dari krisis yang ada, dan bagaimana kita bisa melindungi mereka untuk mencapai resiliensi tersebut. Dan banyak data ataupun studi yang sudah dilakukan yang menunjukkan korelasi kedua hal tersebut. Bagaimana perempuan rentan, misalkan mereka menjadi korban dampak dari bencana yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki ataupun stakeholders group yang lain. Dan juga bagaimana dalam pandemi perempuan juga semakin rentan karena tingkat kasus kekerasan meningkat. Kemudian bagaimana diskriminasi terhadap mereka dan penyandang disabilitas juga meningkat selama masa pandemi karena akses terhadap informasi yang juga sulit bagi para penyandang disabilitas, sehingga mereka juga lebih rentan untuk transmisi dari virus COVID itu sendiri. Dan yang terakhir tentu saja dalam hal ekonomi, kita lihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang berbisnis dalam skala mikro berdampak lebih tinggi dibandingkan dengan businessman atau bisnis dari laki-laki. Next. Di Indonesia sendiri data-data tersebut sebetulnya sudah mulai terlihat ya dari sejak lama. Ketika bencana di Lombok misalkan tahun 2018, kita tahu bahwa perempuan mendominasi korban dari bencana tersebut. Kemudian juga 12% kasus kekerasan meningkat selama masa pandemi di Indonesia, dan 40% dari penyandang disabilitas sayangnya mereka tidak punya akses terhadap informasi dan mereka tidak tahu bagaimana agar mereka bisa terlindungi dari transmisi virus COVID tersebut sendiri. Next. UNDP melihat fenomena tersebut, tantangan tersebut, dan kami mencoba merespon hal tersebut dalam penanganan bencana kami, penanganan krisis recovery kami, mengintegrasikan isu-isu tersebut dalam upaya ataupun program kami. Seperti apa contohnya? Dalam salah satu program kami yaitu penanganan COVID ataupun Restore, kami mencoba menggandeng perempuan begitu, membentuk ekosistem yang mendorong mereka untuk lebih nyaman dan juga lebih terlindungi dari kasus-kasus kekerasan. Melalui apa? Melalui pengintegrasian jalur-jalur pelaporan kekerasan dan juga mendorong jalur-jalur laporan kekerasan yang lebih dekat dengan mereka, di sekeliling mereka agar mereka lebih mudah untuk mengaksesnya.
Kemudian kami juga mendorong layanan yang sudah ada melalui SOP ataupun melalui capacity building dari penyedia layanan agar mereka tetap bisa melayani selama masa pandemi dengan baik dan tentu saja aman. Kemudian dari sisi penyandang disabilitas, kami melindungi mereka dalam hal apa? Dalam akses informasi. Kenapa ini penting? Karena ternyata mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka terjangkiti COVID atau mereka tidak tahu COVID itu seperti apa. Jadi akses terhadap informasi kami tingkatkan dan juga yang paling penting adalah kami mendorong minimalisasi stigma atas penyandang disabilitas. Tadi sudah sempat disinggung bahwa disabilitas itu bukan tidak berdaya. Dan kami mendorong turunnya stigma tersebut melalui apa? Melalui kampanye terhadap masyarakat luas, bagaimana kita ketika berhadapan dengan disabilitas, bagaimana kita berkomunikasi dengan disabilitas, seperti apa disabilitas itu dan bagaimana kami seharusnya membantu mereka. Kemudian tentu saja banyak kita temukan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan dan kami melindungi mereka dengan menyusun sebuah prosedur untuk penanganan korban kekerasan khususnya para penyandang dan disabilitas. Dan yang terakhir dalam ekonomi, kami mendorong perempuan-perempuan pelaku usaha mikro ataupun kecil dan menengah melalui program kami pelatihan dan juga modul yang inklusif dan ramah perempuan. Salah satu contohnya kita akan sedikit putarkan video begitu program kami dengan teman-teman disabilitas. Ini kami bersama-sama ya menyusun video ini. Tidak ada suaranya. Halo, Sinta. Aku udah sampai di tempat biasa ya. Duh, sorry ya Ci, aku mendadak banget disuruh lembur. Aku jadinya nggak bisa ngejemput kamu deh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Aku coba naik Transjakarta aja. Maaf ya Ci ya. Sore lainnya Ci pulang tuh pada harinya. belum akrab paginya menaiki transportasi umum kali ini. Pilihannya perangkat pengisi saldo elektroniknya, Namun ketika ia hendak mencobanya, masalah didapat. pilihannya Hal ini olehnya. Mbak, uang kamu yang tadi terbang ya? Makasih ya Mbak, aku sih tadinya mau isi ulang kartu. Aku bantu isi ulang ya? Oh oke boleh, kalau nggak ngerepotin. Makasih ya Mbak. jika harapan dunia itu lebih baik. Perkenalkan, saya petugas Transjakarta. Sudah tahu belum ada TJ Card? Teman-teman disabilitas bisa naik Transjakarta gratis, dibantu dengan TJ Card loh. Oke, makasih infonya ya Mas. Ketika sebuah lingkaran Mari, saya bantu. kau melihatnya, masuklah ke dalamnya. Jadi bagian dari semuanya. Lanjutkan kebaikan dan ciptakan lingkaran kebaikan.
Baik, terima kasih. Video singkat tadi sebetulnya ada beberapa seri dari berbagai macam transportasi, Transjakarta, MRT, serta juga kereta komuter lain. Kenapa kami fokus pada layanan transportasi? Karena kita melihat teman-teman disabilitas ini masih butuh untuk beraktivitas sehari-hari. Tapi mereka menghadapi kesulitan begitu karena dalam area publik mereka juga susah, kemudian mereka juga tidak mendapatkan support ya, dan layanannya juga ternyata tidak cukup ramah begitu. Jadi kami berharap dari video ini tidak hanya mengedukasi teman-teman disabilitas tentang bagaimana protokol kesehatan tersebut, tapi juga bagaimana ketika sesama penumpang melihat ada salah satu penyandang disabilitas, apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman disabilitas. Demikian. Selanjutnya ini Mas Dandi yang akan melanjutkan, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Ati. Oke, kalau tadi kita ada kegiatan yang ada di ibu kota, mungkin kita sekarang bergeser sedikit. Dalam kali ini UNDP juga mempromosikan gender dalam proyek Petra. Petra itu program Earthquake Tsunami Reconstruction Infrastructure Assistance. Itu ada di 2 lokasi, di Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Barat. Dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, apa sih yang dilakukan sebenarnya? Karena berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, jadi GESI itu juga diintegrasikan dalam DED. Mungkin teman-teman yang engineer pasti tahu DED apa. Itu detail engineering design atau bahasa simpelnya itu gambar teknis. Jadi mulai dari perencanaan, keterlibatan perempuan, terus kemudian teman-teman dari disabilitas itu diikut sertakan. Karena bangunan yang direkonstruksi adalah fasilitas publik, yaitu sekolah, terus kemudian puskesmas, SD, terus kemudian puskesmas pembantu. Jadi fasilitas-fasilitas yang sangat penting. Kemudian kita juga mendorong keterlibatan perempuan dalam pekerjaan konstruksi. Ini mungkin tidak di semua tempat bisa, karena bisa saja berhalangan dengan mungkin norma, terus mungkin kebiasaan, adat, ataupun juga malah bisa dikaitkan dengan agama atau hal-hal yang lainnya. Jadi dalam proyek Petra ini kita mendorong mereka terlibat dan sangat baik sekali bahwa ada keterlibatan perempuan dalam pekerjaan konstruksi ini. Kemudian yang sudah pasti kita mengadvokasi tentunya ke pemerintah daerah setempat, ini di 2 lokasi. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya untuk di Nusa Tenggara Barat sudah memberikan komitmen dengan melakukan penganggaran untuk program kedepannya. Terus kemudian dalam livelihood recovery kita juga melakukan dukungan itu baik kepada kelompok perempuan dan juga kelompok disabilitas di 2 lokasi intervensinya UNDP di Lombok Utara dan Lombok Timur. Terus kemudian koordinasi. Nah, bicara koordinasi sebenarnya bukan bicara hanya dengan koordinasi dengan pemerintah setempat, tapi ini koordinasinya lebih erat dengan pihak pelaksana. Dalam tanda kutip itu pelaksana dari pekerjaan konstruksi biasanya dilakukan oleh kontraktor dan ini biasanya sangat sulit karena mereka berpikir harus cepat selesai. Kalau melibatkan perempuan pastinya mungkin akan sedikit mengalami terlambatan. Nah, ini yang kita dorong dan cukup baik bahwa ini bisa terlaksana. Terus kemudian bukan hanya itu, dalam pengurangan resiko bencana untuk di 2 lokasi yang tadi saya sebutkan, keterlibatan dari perempuan ini sangat besar sekali. Dan di 5 desa intervensi kita, itu ketuanya untuk tim TSBD, siaga bencananya, itu dikomandoi oleh perempuan. Jadi di desa itu yang paling aktif adalah perempuannya. Jadi mereka terus berkoordinasi dengan BPBD setempat, terus kemudian dengan para pihak-pihak dalam untuk urusan pengurangan resiko bencana. Next slide.
Mas, next slide. Oke. Ya. Ada sedikit video juga buat menunjukkan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh program Petra ini dengan melibatkan perempuan. Apakah hanya memang sebatas pekerjaan yang simpel-simpel atau seperti apa? Mungkin videonya belum keluar. Proyek Petra yang dibiayai pemerintah Jerman melalui KfW dan UNDP merekonstruksi 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perencanaan teknis proyek Petra dengan prinsip Build Back Better. Kami mengintegrasikan hasil kajian dan rekomendasi dari Badan Geologi, Asesmen Gender, dan Inklusi serta lingkungan ke dalam detail engineering desain proyek Petra. Selamat pagi! Pagi, luar biasa! Alhamdulillah saya merasa senang setelah kerja di sini bisa untuk belanja anak-anak di rumah. Sampai akhir September 2021, progres kumulatif telah mencapai sekitar 97%. Proyek SMK nih, SMK 1 Kayangan cukup membantu ya. Yang ku cicil utang. Aku jadi bebalu lebih lekan 7 tahun. Kedua karena keempat. Ini narak pembangunan sekolah pemenang. Ya jauh berkah juga aku. Mau pembiayaan anak kehidupan sehari-hari. Terima kasih beli-beli kesampaian lekan ujuk pemerintah Jerman. Kanca KfW dan itu NDP Petra. Oke, baik. Jadi itu sekilas dari mungkin video kegiatannya kita di Nusa Tenggara Barat yang kami tunjukkan. Jadi keterlibatan perempuan karena kita mulai dari perencanaan itu dari konsultan itu juga ada. Terus kemudian pekerjaan yang dilakukan itu bukan hanya membersihkan halaman, tidak. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat, mulai dari memplaster itu bukan pekerjaan yang gampang. Tidak semua orang bisa. Kalau mungkin membersihkan saja itu bisa ya. Jadi memplaster terus kemudian sampai mengecat dan hal-hal yang lain itu sebenarnya dilakukan oleh juga perempuan. Jadi tidak ada perbedaan dalam konstruksi antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Dan mereka mendapatkan hak serta upah yang sama. Nah, jadi next slide Mas. Oke, jadi apa sih keberlangsungannya dari hal itu semua? Saya mulai dari yang atas dulu. Karena ini baru saja 23 Maret tahun 2002 ini, jadi pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu baru saja mengeluarkan sebuah surat edaran himbauan kepada seluruh stakeholder baik dari pemerintah dan juga para pihak pelaksana konstruksi untuk bisa mengengage ya atau bisa melakukan kerjasama dengan perempuan dalam pekerjaan konstruksi. Ini baru saja dan itu sudah diedarkan. Terus kemudian Dinas Sosial Bapeda dari Lombok Utara juga sudah sering melakukan koordinasi dan komunikasi yang cukup baik dengan PEKA. Ini salah satu lembaga yang cukup perannya cukup kuat dan baik sekali dalam pengintegrasian gender. Terus kemudian dari para pekerja perempuan yang tadi sudah terlibat, ini yang paling menarik adalah mereka telah tersertifikasi dan tentunya kalau memang ada sertifikasi yang harus dilakukan lebih lanjut, ini akan dilakukan secara kontinu. Jadi baik mungkin dari dinas PU atau dinas-dinas lainnya agar mereka betul-betul bisa tersertifikasi dengan layak gitu ya.
berdasarkan mungkin beberapa aturan atau kementerian yang ada. Jadi agar mereka juga ke depannya bisa terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Ati tadi bahwa masalah ke depan untuk disabilitas ini dari mobility inclusive video kampanye ini untuk yang tadi disampaikan sudah bukan hanya di satu untuk MRT saja, tapi juga untuk fasilitas publik yang lain. Terus kemudian SOP ini sudah dilegalisasi oleh Polda Metro Jaya. Jadi sudah dilegalisasi oleh Polda Metro Jaya, ini cukup baik sekali bahwa memang pihak tersebut yang memang sangat berurusan dengan hal seperti ini dan diadopsi oleh 4 police office ya di bawah jadi juridiksinya, dan terakhir itu ada 48 SOP untuk kekerasan yang sudah dilegalisasi, terus kemudian sudah ada di 8 kota dan ada di 2 provinsi. Ini yang dari hasil yang sudah kita lakukan untuk keberlanjutan ke depannya. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa terus berlanjut, tidak hanya berhenti saja sebatas dengan proyek ini selesai. Mungkin dengan ini saya akhiri paparan singkat dari kami, dan kami ada dua pertanyaan buat rekan-rekan. Ada 2 merchandise, ada 2 pertanyaan yang akan kami ajukan, satu dari saya dan satu dari Mbak Ati. Karena waktu kita hanya tinggal terbatas sedikit lagi, tinggal 4 menit. Mungkin pertanyaan pertama dari saya. Oke, pertanyaan pertama saya buka catatan dulu. Nah, kenapa dan mengapa pentingnya untuk mengintegrasi gender analysis atau analisa gender ke dalam rencana pemulihan? Ada yang bisa? Oke. Ya, silakan Mas. Nanti menjawab atau bertanya? Menjawab. Menjawab. Ya, terima kasih Mas Dandi. Kalau menurut saya pribadi ya, sepengetahuan saya, mengapa gender ataupun JESI itu harus diimplementasikan dalam rencana pemulihan? Karena pertama dalam proses analisis untuk mengkaji bagaimana daya pulih itu biasanya perempuan bisa lebih detail dari sisi itu ya. Misalnya soal bagaimana di dalam konteks pemulihan di permukiman gitu misalnya ya. Nah itu perempuan bisa dilibatkan dalam hal bagaimana mengkaji, menghitung dan seterusnya. Kemudian dalam konteks dia merekonstruksi di sektor itu, biasanya perempuan nanti akan punya pertimbangan yang lebih matang bagaimana si rumah itu harus desain yang lebih ramah terhadap aktivitas perempuan, dari misalnya setting dapur dan seterusnya. Kira-kira gitu. Itu contoh yang sederhana aja. Jadi itulah. Ya. Oke, Mas, mohon maaf, namanya siapa Mas? Sorry. Dari mana? Nama saya Suud dari Jawa Timur. Oke, terima kasih Mas Suud dari Jawa Timur. Ada lagi? Betul Mbak, coba deh. Oke. Oke, satu lagi. Nanti kita ambil yang terbaik ya. 2 jawaban. Silakan. Ya, saya perempuan dan anak memang. Karena waktunya mepet, ayo. Oke, kenapa tadi analisis gender ya? Ya. Pertama karena setiap orang ini berarti kalau kita ngomong soal gender, kita ini kan Indonesia ini kan kaya akan kebudayaan ya, termasuk kaya akan keberagaman gender. Jadi kita harus memastikan bahwa tiap orang, laki-laki, perempuan, ataupun gender lainnya, ingat kita punya gender lainnya yang harus kita perhatikan. Ada teman-teman trans, ada teman-teman transpuan, ada teman-teman trans laki,
ada teman-teman yang mungkin agender atau gender queer, nah itu yang penting untuk memperhatikan bahwa mereka juga punya kebutuhan dan situasinya masing-masing. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Mohon maaf namanya siapa? Nama saya Mia. Dari mana Mbak? Saya dari Project Invest DM2 Mercy Corp. Mercy Corp. Terima kasih Mbak Mia. Oke, dua-duanya benar. Nanti setelah ini kita akan berikan merchandise ya. Jadi karena barusan pesan sponsor dua-duanya oke. Hah? Kenapa mohon maaf? Bukan transfer nih. Hah? Transferan bukan? Kalau transferan nanti pakai nanti via katanya. Mak biasanya ngomongnya GoPay ya toh? Kayak GoPay. Oke, pertanyaan terakhir 1 menit lagi. Boleh ya minta 1 menit lagi Mbak Ati silakan sebelum kita tutup. Baik, satu lagi tambahan. Ini nggak serius kok yang terakhir ini. Siang-siang santai aja. Disabilitas itu kan berbanyak ya macamnya ya. Nah, adakah yang tahu macam-macam disabilitas itu dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Yuk. Ayo siapa? Wah, yang lain dulu. Apa pertanyaannya tadi? Apa saja macam disabilitas dan bagaimana cara berkomunikasi dengan disabilitas? Ada 4 macam disabilitas. Yang pertama tentang disabilitas fisik, yang kedua intelektual, ketiga sensorik, yang keempat ganda. Terus gimana cara berkomunikasi? Kalau dengan sensorik ada 2, yaitu dengan mata netra, berkomunikasinya bisa dengan suara. Kalau yang tuli dengan bahasa isyarat. Kalau yang fisik biasa saja, komunikasi bisa. Terima kasih. Kalau tadi Pak, mental dan itu, tadi tambahannya, bagaimana cara berkomunikasinya? Kalau mental harus dengan rabaan, dengan lemah lembut, beri dengan contoh yang sederhana karena mental kan. Intelektual tadi? Intelektual komunikasinya hampir sama dengan yang mental. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi betul sekali Bapak dan Ibu. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Namanya Inenga Latra, pendiri dan direktur dari Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia. Wah, ada disebut dengan Puspa di Bali. Wah, ternyata pertanyaannya tepat sasaran. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas peran aktif dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita dan ada kesalahan yang tidak disengaja. Mudah-mudahan apa yang kita sharing ini bisa memberikan sedikit kecerahan dan informasi lebih banyak buat rekan-rekan. Jadi informasi terhadap disabilitas itu sangat penting. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan konstruksi itu mungkin suatu hal yang baru, tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bisa. Jadi tetap masih bisa dan mungkin bisa didorong untuk itu. Terima kasih atas kesempatannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.